Dalam setiap doa senakel, Bunda Maria itu selalu hadir. Secara spiritual, ia selalu hadir bersama kita. Maka kalau dari depan dia memandang ke arah Bapak Ibu, yang ternyata yang hadir dalam senakel perdana 2023 itu 2 kali lipat dari biasanya di tahun sebelumnya, dia yang paling bahagia hari ini. Maka kalau Bapak Ibu sekarang ini hadir dalam 2 senakel, jangan ini yang pertama dan terakhir ya. Nanti dia berduka cita nanti. Waktu 7 Januari 2023 itu banyak sekali yang datang kok. Setelah itu kok nggak pada datang lagi. Dia yang berduka nanti. Kita berikan apa yang diinginkan oleh Yesus dan Maria ibunya, kasih. Kita persembahkan kasih kita kepadanya dengan satu dan lain cara, namun apapun yang kita lakukan adalah sebuah persembahan kasih. Entah bentuknya pelayanan ini, pelayanan itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu, baik kalau itu adalah ungkapan kasih yang kita berikan kepada Yesus dan Bunda Maria, sebab kasih itulah yang Yesus dan Maria inginkan dari setiap kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dan Bunda Maria, selamat siang. Hari ini kita memasuki Sabtu pertama dalam minggu, bulan dan tahun yang baru 2023. Bersama Bunda Maria, mari kita mensyukuri segala karya agung Allah yang telah dinyatakan kepada kita, terutama dalam bentuk pribadi Yesus yang telah lahir bagi kita, dan ia menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi orang-orang kecil, bagi orang-orang miskin, bagi mereka yang hidup dalam kekurangan. Semua itu dipenuhi oleh kasih-Nya. Hanya tidak semua orang menyadari akan hal ini. Kita pun juga tidak selalu menyadari bahwa kasih Yesus dinyatakan untuk melengkapi apa yang kurang dalam hidup kita. Maka mari mengawali Ekaristi ini, kita kembali menyatakan diri sebagai orang yang berdosa dan senantiasa memohon belas kasih-Nya bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan Bundanya, ada beberapa hal yang kiranya perlu kita renungkan bersama. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pagi ini, siang ini, maupun juga pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Bunda Surgawi. Yang pertama perlu kita renungkan, yakni tentang pengabulan doa atau doa yang dikabulkan. Dari bacaan pertama, surat pertama Rasul Yohanes bab 5 di ayat 14 dikatakan, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Lalu di ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Saudara-saudari, Allah itu murah hati. Ia memberikan apa yang umatnya minta, yang diminta, yang sebagaimana menjadi kehendak Allah terjadi atas umatnya. Maka apapun yang diminta, jika itu memang berkenan kepada Allah, sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Yang menarik saudara-saudari bahwa Rasul Yohanes itu mengatakan, dan jikalau kita tahu
bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Jadi masalahnya adalah kita ini tidak selalu tahu bahwa yang kita minta kepada Allah itu diberikan. Contoh, kalau kita minta diberi kesehatan badan dan jiwa, dan ternyata memang Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, tahukah bahwa doa kita itu dikabulkan? Bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesehatan badan dan jiwa, sehingga kita bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa pergi kemana, ke sana kemari, bisa melayani, dan lain sebagainya. Bukankah kesehatan itu adalah anugerah yang dari Tuhan, yang diberikan, yang kita minta sebelumnya? Kita tidak selalu tahu bahwa kesehatan itu diberikan Allah karena kita minta kepadanya. Contoh lain, berapa kali setiap hari kita berkata, berilah kami rezeki pada hari ini. Ya, bahkan ada makanan metuduk di depannya, ya, metuduk itu ada, sudah piringnya sudah penuh dengan makanan. Ya, doanya masih doa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Lah iki apa iki? Iki rezeki, pas minta berilah kami rezeki pada hari ini makan dulu. Ya. Tahukah kita, ya, bahwa yang kita makan setiap hari itu adalah rezeki pada hari ini yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak selalu tahu, atau kita tidak selalu menyadari bahwa yang kita makan setiap hari itu adalah rezeki pada hari ini yang kita minta ketika kita berdoa, Bapa kami. Ya. Kita tidak selalu tahu, dan itulah sebabnya Rasul Yohanes katakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Dan karena kita tidak selalu tahu bahwa Allah mengabulkan apa saja yang kita minta kepadanya, maka kita tidak selalu tahu atau tidak selalu menyadari bahwa yang kita minta itu sejatinya telah diberikan oleh Allah yang murah hati itu bagi kita. Dalam Injil Bapak Ibu Saudara-saudari diberikan contoh doa yang sangat simpel, dan yang memberikan contoh itu adalah Bunda kita Maria. Ketika dia datang di tempat hajatan, ada pesta perkawinan, Maria hadir, diundang di situ, dan ia sangat peka akan keadaan lingkungan di mana ia berada. Bahwa Tuhan pesta itu kehabisan anggur, maka Maria langsung bertindak. Apa yang ia lakukan? Ia datang kepada Yesus putranya yang juga diundang bersama murid-muridnya. Ia datang kepada putranya sambil omong, pelan-pelan omongnya, enggak perlu keras-keras, ya. Dia bilang, mereka kehabisan anggur. Yesus pun juga menanggapi dengan pelan, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus bagi Maria bukan sebuah penolakan. Ini hanya soal waktu. Karena kalau ibunya minta kepada anaknya Yesus, gak mungkin ditolak. Maka Maria mendekati para pelayan dan pesan, apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Karena Maria yakin Yesus tidak mungkin tidak berbuat sesuatu. Dan benar Yesus omong kepada para pelayan, isilah penuh tempayan-tempayan ini dengan air. Dan kemudian air itu berubah menjadi anggur yang baik, yang enak rasanya. Yang mengagetkan
ketua panitia pesta perkawinan yang mengatakan kepada mempelai itu, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sebenarnya anggur yang baik tidak disimpan sampai sekarang, karena anggur yang baik memang sudah habis. Yang anggur yang baik yang ada sekarang adalah anggur baru yang sebelumnya adalah air. Itulah mukjizat, itulah tanda yang dalam Injil Yohanes disebut tanda yang pertama, dan dengan tanda itu Yesus menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, hanya berawal dari kata-kata yang sangat simpel, 3 kata, mereka kehabisan anggur. Sebenarnya ini adalah sebuah informasi, tapi juga bisa menjadi sebuah doa permohonan yang tidak langsung, ya. Hanya menceritakan, hanya menginformasikan, hanya menyampaikan, tetapi Yesus berbuat sesuatu atas apa yang disampaikan oleh Maria ibunya. Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah contoh doa yang simpel. Kita pun bisa berdoa kepada Yesus seperti Maria ibu kita. Tidak perlu panjang lebar, ya, tidak perlu istilah Yesus bertele-tele, ya. Bisa sangat simpel, sangat sederhana, asal kita mengucapkan dengan segenap hati dan dengan kesabaran. Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan mengerjakan apa yang dipandang baik untuk kita atau untuk orang lain, untuk siapa kita berdoa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, hal pertama yang kita perlu lihat dan renungkan tentang doa yang dikabulkan. Yang kedua, kita akan lihat bersama dari pesan-pesan Bunda Maria yang tadi telah dibacakan, yang disampaikan pada 6 Januari 1978, pesan nomor 144. Kita akan lihat bersama tentang kasih Yesus yang luar biasa. Dikatakan pada bagian B, sekiranya kamu tahu betapa besar kasihnya. Yang dimaksudkan Maria adalah kasih Yesus kepadamu. Betapa ia memandang kamu dengan penuh kasih sayang. Ini Maria tahu apa yang dilakukan oleh Yesus putranya. Betapa ia memandang kamu dengan penuh kasih sayang. Ini pun kita juga tidak tahu, tapi Maria tahu bahwa ia memandang kita, murid-muridnya, dengan penuh kasih sayang. Maria tahu, tapi kita tidak tahu, tidak selalu tahu bahwa Yesus memandang kita dengan penuh kasih sayang. Tahukah kamu mengapa? Tanya Bunda. Sebab kamu terus menjadi sedemikian kecil, sedemikian miskin, sedemikian penuh kekurangan. Justru kalau kita itu menempatkan diri sebagai yang kecil, sebagai yang miskin, dalam arti menjadi pribadi yang mau terus bergantung kepada Tuhan, sebagai pribadi yang penuh kekurangan, karena kita tidak mampu memenuhi setiap kebutuhan kita sendiri tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Nah, kalau kita menempatkan diri seperti ini, ya, maka Yesus memandang kita, Yesus memperhatikan kita dengan penuh kasih sayang. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan Bunda Surgawi. Yesus memandang kita, memerhatikan kita dengan penuh kasih sayang. Dalam pesan lain yang disampaikan pada 4 Agustus
1977, pesan nomor 132 di bagian B, Bunda Surgawi katakan begini: terimalah kekecilanmu dengan rendah hati dan lembut. Berkatalah kepada Tuhan, aku ini anakmu yang paling kecil. Sekarang aku menyadari kemiskinanku, dan aku berterima kasih kepadamu. Ini yang diajarkan oleh Bunda Maria, bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Jangan malu untuk menjadi orang kecil. Artinya orang yang rapuh, orang yang tak berdaya, orang yang membutuhkan orang kuat. Dan orang kuat itu adalah Tuhan sendiri, karena Ia Maha Kuat. Jadi kekecilan itu bukan kelemahan. Kekecilan itu bukan hambatan, ya. Justru itu menjadi sarana untuk semakin bertumbuh dalam penyerahan diri kepada Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Bunda kita Maria. Aku ini anakmu yang paling kecil. Sekarang aku menyadari kemiskinanku, keterbatasanku, ketidakmampuanku, yang mana aku harus bergantung kepadamu. Dan aku berterima kasih kepadamu karena engkau memandang aku dengan penuh kasih sayang. Dalam pesan yang lain, diingatkan oleh Bunda Maria bahwa kekecilan atau menjadi kecil itu tidak perlu membuat kita berkecil hati. Maka dalam pesan tanggal 8 November 1976, pesan nomor 111 bagian I, dikatakan begini: janganlah berkecil hati karena kekuranganmu. Banyak orang berkecil hati karena kekurangan ini, kekurangan itu, kurang sehat, kurang kuat, kurang punya keterampilan ini, kurang punya kemampuan ini. Justru karena merasa kurang ini, kurang itu, lalu orang berkecil hati, merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang mungkin orang lain minta. Itu sangat jelas dalam setengah tahun terakhir ini di paroki kita Meruya, ya. Betapa susahnya mencari ketua lingkungan, ya. Sampai di bulan Januari ini masih ada lingkungan yang mengalami kesulitan mencari ketua lingkungan. Karena apa? Ketika si A, si B, si C, si D dihubungi, ya, merasa berkecil hati. Aku nggak bisa, aku gaptek Romo. Ya. Jangan saya, orang lain saja. Ya, orang berkecil hati atas kekurangan ini, kekurangan itu, lalu akhirnya apa? Nggak berbuat apa-apa. Justru karena merasa kekurangan ini, kekurangan itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bunda Maria meneguhkan kita, janganlah berkecil hati karena kekurangan-kekuranganmu. Aku sangat mengasihi kamu. Aku memandang hatimu, bukan sifatmu, bukan fisikmu. Dan kalau kebetulan kamu melakukan kesalahan, betapa besar sukacita yang kamu berikan kepadaku kalau kamu serta-merta merendahkan diri dan minta ampun. Jadi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Kemudian di pesan yang lain, yang disampaikan pada 21 Maret 1977, pesan nomor 123A. Singkat sekali pesan Bunda di nomor 123 bagian A ini. Jangan pernah berkecil hati. Karena kalau orang sudah berkecil hati, dia tidak akan berbuat apa-apa. Dan itu hambatan untuk menjadi maju atau berkembang.
Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang kasih Yesus yang begitu besar, yang dinyatakan kepada orang-orang yang mau menempatkan diri sebagai orang yang kecil, yang lemah, yang berdaya, yang rapuh, yang punya banyak keterbatasan, namun mau bersandar kepada Tuhan. Maka pada poin yang ketiga saya mau menegaskan kembali soal berkecil hati, karena ini banyak dialami oleh banyak orang, banyak umat, dan ini bisa menjadi kendala bagi mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat kembali dalam pesan nomor 144 yang tadi dibacakan di bagian F. Bunda Surgawi berkata, jangan menjadi berkecil hati. Kalau kamu menyadari bahwa kamu telah menjanjikan sesuatu kepadaku dan kemudian tidak dapat memenuhinya. Tetapi kalau kamu mempersembahkan kepadaku duka cita dan penyesalanmu karena kesesatanmu atau karena jalan yang salah yang ditempuh, maka hati keibuanku melompat kegirangan karenanya. Jadi Bunda Maria tidak berduka atas kekecilan kita, keterbatasan kita, bahkan juga atas ketidakmampuan kita untuk melakukan janji-janji kita kepadanya. Kalau kita merasa mengaku tidak mampu, tidak berdaya, ya, atau bahkan juga kalau melakukan yang salah, yang tidak seperti yang dia minta, kalau kita mengakukan inya dengan jujur, Bunda malah justru bersukacita atas apa yang kita lakukan itu. Pengakuan bahwa kita menempuh jalan yang keliru. Di bagian H kemudian dikatakan, bagaimanapun kamu hendaknya berusaha mematuhi apapun yang aku minta darimu dan memenuhi apa yang kamu janjikan kepadaku. Jadi ada ketidakmampuan, ada keterbatasan, tapi yang penting kita mau berusaha. Ya, itu yang penting, kita mau berusaha. Maka yang dikatakan Bunda, bagaimanapun kamu hendaknya berusaha mematuhi atau melakukan apa yang aku minta darimu dan memenuhi apa yang kamu janjikan kepadaku. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari memerhatikan di doa penyerahan yang tadi kita doakan sebelum misa, ya, doa penyerahan kepada hati Maria yang tak bernoda, ya, dalam doa itu ada banyak janji. Ya, kami berjanji kepadamu, kami berjanji kepadamu. Apakah semua janji itu telah kita lakukan? Ya. Saya yakin apa yang kita janjikan kepada Bunda Maria belum sepenuhnya kita lakukan. Ya. Misalnya, ya, akhirnya kami berjanji untuk membawa sebanyak mungkin jiwa yang kami jumpai dan kenal supaya membarui penyerahan kepadamu. Berapa jiwa yang sudah kita bawa untuk membarui diri, menyerahkan diri kepada hati Maria yang tak bernoda. Ada banyak keterbatasan, mungkin juga kegagalan, namun jika kita mau menempatkan diri sebagai anak yang rendah hati di hadapan ibunya Maria, maka Maria akan senantiasa membantu kita untuk tidak berkecil hati, namun terus menuntun kita untuk menempuh suatu kehidupan yang lebih baik. Maka dalam pesan yang disampaikan pada 1 Maret 1980, pesan nomor 195 bagian S, Bunda Surgawi mengatakan begini, janganlah berkecil hati putra-putraku terkasih. Pesan ini secara eksplisit memang ditujukan kepada para imam, tetapi juga implisit ditujukan kepada siapapun yang adalah anak-anak Maria, termasuk para biarawan-biarawati dan kaum awam. Ya, janganlah berkecil hati. Aku mendampingimu untuk menunjukkan kepadamu jerat-jerat musuhku
dan untuk membawa kamu mengatasi godaan-godaannya. Aku akan menguatkan kamu dengan sabda Allah, Sang Terang yang selalu menjaga bunda surgawimu semasa hidupnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Bunda kita Maria, selalu memberikan peneguhan kepada kita supaya tidak berkecil hati. Dan kemudian dalam pesan yang disampaikan 1 Januari 1984, pesan nomor 281B, Bunda Maria mengatakan begini, jangan berkecil hati. Aku adalah Bunda rahmat dan kerahiman. Kalau tahun baru ini dibuka di tengah kabut yang mengancam, yang menyelimuti cakrawala, pandanglah aku sebagai Bunda kerahiman ilahi. Kalau kita mengawali tahun baru 2023 ini dengan banyak kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, Bunda bilang, pandanglah aku sebagai Bunda kerahiman ilahi. Juga kalau bangsa manusia tidak mampu menemukan jalan kembali kepada Allah, kalau kuasa perpecahan karena kejahatan dan kematian semakin berkembang di dunia dan seterusnya, Bunda bilang supaya kita tidak berkecil hati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu 3 hal yang perlu kita renungkan bersama pada kesempatan pagi atau siang ini. Dan yang terakhir saya akan menyampaikan tentang 2 jalan menuju kehidupan yang lebih baik. 2 jalan menuju kesucian. Yang pertama, jalan pemurnian, atau dalam istilah Santo Yohanes dari Salib, via purgativa, ya, jalan pemurnian. Tentang hal ini mari kita lihat dalam pesan yang tadi dibacakan, nomor 144 bagian D, ya, bagian D. Pada akhirnya tidak ada sesuatu pun atau sebelumnya bagian C. Masukkanlah segala sesuatu ke dalam perapian hati Yesus yang bernyala-nyala, dan segala sesuatu akan terbakar dalam kasih-Nya yang rahmani atau kasih-Nya yang rahim. Dosa-dosamu, kelemahanmu, kekuranganmu, apapun yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita miliki, ya, ketidakberdayaan kita, atau rasa berkecil hati, merasa tak mampu ini, tak mampu untuk melakukan itu, dan lain sebagainya, yang diminta oleh Bunda Maria, ya, penyerahan, ya. Masukkanlah segala sesuatu ke dalam perapian hati Yesus yang bernyala-nyala, dan segala sesuatu akan terbakar dalam kasih-Nya yang rahmani. Inilah yang disebut dengan via purgativa atau jalan pemurnian, ya, dimurnikan, dibakar dalam perapian hati Yesus yang berkobar-kobar oleh nyala cinta. Yang kedua, jalan kasih. Mari kita lihat di bagian D, masih nomor yang sama 144. Pada akhirnya tidak ada sesuatu pun dari dirimu yang akan tinggal. Kebaikan yang kamu lakukan akan menjadi karya kami sendiri. Kamu akan memberikan kepada kami karunia yang bagi kami paling berharga dan selalu kami inginkan dari kamu, kasih-Mu. Ini penting ya, kalimat ini tentang jalan kasih, ya. Kamu akan memberikan kepada kami. Kami yang dimaksudkan adalah Yesus dan Maria. Karunia yang bagi kami paling berharga. Perhatikan ini ya, karunia yang paling berharga bagi Yesus dan Maria.
yang perlu diberikan kepada mereka atau yang diinginkan oleh mereka, kasih-Mu, kasih kita. Ya. Ini yang di pesan sebelumnya dikatakan oleh Bunda Maria di pesan nomor 132. C dan D. Bagian C dikatakan begini. Kemudian kasihilah. Kamu dapat lebih mengasihi kalau kamu sungguh menjadi yang terkecil. Kasihilah selalu. Kemudian di kalimat berikutnya ini yang penting, yang diinginkan Yesus dan aku, kata Bunda Maria, ya, yang diinginkan Yesus dan aku dari kamu hanyalah kasih-Mu. Tidak ada sesuatu yang lain adalah milik-Mu, hanya denyut hati-Mu itulah milik-Mu. Yang lain bukan milik kita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan dan bundanya, jalan kasih yang mesti kita tempuh. Mari mengawali tahun baru 2023, kita berikan apa yang diinginkan oleh Yesus dan Maria ibunya, kasih. Kita persembahkan kasih kita kepadanya dengan satu dan lain cara, namun apapun yang kita lakukan adalah sebuah persembahan kasih. Entah bentuknya pelayanan ini, pelayanan itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu, baik kalau itu adalah ungkapan kasih yang kita berikan kepada Yesus dan Bunda Maria, sebab kasih itulah yang Yesus dan Maria inginkan dari setiap kita. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam setiap doa senakel Bunda Maria itu selalu hadir, ya. Bukan hanya dalam bentuk patung yang dipajang di depan, tetapi secara spiritual ia selalu hadir bersama kita. Maka kalau dari depan dia memandang ke depan, ke arah Bapak Ibu, yang ternyata yang hadir dalam senakel perdana 2023 itu 2 kali lipat dari biasanya di tahun sebelumnya, dia yang paling bahagia hari ini. Ya. Maka kalau Bapak Ibu sekarang ini hadir dalam 2 senakel, jangan ini yang pertama dan terakhir ya. Nanti dia berduka cita nanti. Kok anak-anakku wis ora teko maneh sih. Waktu 7 Januari 2023 itu banyak sekali yang datang kok. Setelah itu kok nggak pada datang lagi. Dia yang berduka nanti. Ya. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kehadiran Anda itu adalah ungkapan kasih yang diberikan kepada Bunda Maria. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bunda Maria selalu melindungi kita, dan semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-berkat-Nya atas Bapak Ibu saudara-saudari, segenap anggota keluarga, juga mereka yang kita doakan dalam doa senakel dan dalam misa ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Misa kudus dan doa senakel sudah selesai. Terima kasih juga kepada umat yang mengikuti doa senakel dan misa secara online pada kesempatan hari ini.